Rekan-rekan, karyawan dan karyawati yang saya hormati dan saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menegakkan dan mewujudkan karyawan yang berintegritas, bersih, serta bebas dari KKN, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Direksi PT Telkom melalui Peraturan Direktur Human Capital Management tanggal 12 Mei 2016 telah menetapkan peraturan tentang kewajiban untuk pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Telkom atau yang lebih dikenal dengan LHKPN. Hal tersebut menunjukkan komitmen dan keseriusan dari manajemen serta seluruh karyawan untuk menegakkan integritas dalam rangka mewujudkan good corporate governance di perusahaan yang kita cintai bersama ini. Selama ini pelaporan LHKPN baru sebatas diwajibkan kepada karyawan yang menduduki jabatan band posisi 1. Namun mengingat kewajiban tentang pelaporan mengisi LHKPN tersebut mempunyai arti yang sangat strategis dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran serta integritas karyawan, maka kewajiban untuk melaporkan LHKPN telah diperluas sampai dengan karyawan yang menduduki posisi band posisi 2 dan band posisi 3, khususnya yang menduduki jabatan sebagai Kakandatel. Dengan perluasan pelaporan LHKPN ini menunjukkan bahwa perusahaan ingin menumbuh kembangkan lagi kesadaran serta pemahaman tentang kewajiban untuk melaporkan LHKPN, dan untuk itu Telkom telah bekerja sama dengan KPK dalam rangka memberikan training of trainers kepada karyawan serta memberikan edukasi dan pembelajaran tentang tata cara pengisian dokumen atau form LHKPN itu. Diharapkan dengan pembelajaran ini maka seluruh karyawan dapat lebih menumbuh kembangkan lagi kesadaran dan tanggung jawabnya tentang arti penting penegakan integritas melalui pelaporan LHKPN. Untuk itu secara khusus kami atas nama manajemen mengucapkan terima kasih kepada KPK dan para pihak lainnya yang telah memberikan dukungan untuk keberhasilan pelaksanaan program pembelajaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semuanya sehingga kita dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dengan senantiasa menegakkan integritas serta menunjukkan perilaku kerja yang bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Direktorat Pemeriksaan dan Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada hari ini akan menyampaikan sosialisasi mengenai pelaporan harta kekayaan. Sosialisasi ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu yang pertama mengenai bagaimana menggunakan pelaporan harta kekayaan tersebut sebagai mekanisme pencegahan di dalam instansi, terutama pada instansi BUMN. Yang nanti berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu mengenai teknis pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara. Sebelumnya kami perkenalkan, nama saya Kunto Aryawan dan di sebelah kanan adalah Ibu Rika Kristianawati dan saya duduk di sebelah kanan dari Pak Geji Azizi. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaporan harta kekayaan, perlu diketahui bahwa Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN ini di bawah Kedeputian Bidang Pencegahan. Di dalam Kedeputian Bidang Pencegahan tersebut terdapat 4 direktorat, yaitu Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Dikyanmas, Direktorat Gratifikasi, dan Direktorat PP LHKPN. Di mana kalau Bapak-Bapak dan Ibu sekalian melihat struktur organisasi di bawah Kedeputian Bidang Pencegahan,
3 direktorat di bawah Kedeputian Bidang Pencegahan lebih fokus kepada manusia, lebih fokus kepada orang, dan 1 direktorat itu lebih fokus kepada sistem. Direktorat yang fokus kepada sistem adalah Direktorat Penelitian dan Pengembangan. Tetapi sebagaimana kita ketahui, sebaik-baiknya sistem jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang baik, maka sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukanlah direktorat lain, yaitu Direktorat Gratifikasi, Direktorat Dikyanmas, dan Direktorat PPLHKPN. Bagaimana cara Direktorat PPLHKPN untuk melakukan pencegahan korupsi di dalam instansi? Sebenarnya mekanisme pelaporan harta kekayaan itu bukan mekanisme hal yang baru. Seperti kita ketahui bahwa tahapan dari sebuah kejahatan itu minimal terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu disebut dengan theft. Yang kedua disebut dengan concealment, yang ketiga disebut dengan conversion. Tahapan pada theft itu artinya adalah di mana ketika sebuah tindak kejahatan atau tindak kecurangan tersebut terjadi. Pada waktu itu, pada saat itu, cara pencegahannya adalah dengan menempatkan security atau menempatkan CCTV di posisi-posisi yang dianggap rawan terhadap kejahatan tersebut. Nah, sedangkan tahap kedua dari sebuah tindak kejahatan atau tindak kecurangan itu adalah concealment, yaitu menyembunyikan. Seorang pembunuh pasti akan menyembunyikan jasad yang dibunuhnya ataupun alat yang digunakan untuk membunuhnya. Begitu juga orang yang melakukan korupsi itu pasti akan berusaha menutupi tindak kejahatannya. Pada tahap concealment ini, cara pencegahannya khususnya yang dilakukan di dalam instansi adalah dengan menggunakan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atau mungkin oleh kantor akuntan publik yang dilakukan secara rutin. Sehingga ketika ada pemalsuan pembukuan ataupun pemalsuan pencatatan dan lain sebagainya, hal tersebut dapat diketahui melalui audit ataupun pemeriksaan tersebut. Sedangkan tahap yang ketiga adalah tahap conversion, yaitu tahap di mana seorang pelaku tindak kejahatan tersebut menggunakan atau memanfaatkan hasil kejahatannya tersebut untuk kebutuhan pribadinya atau untuk membeli barang. Nah, pada tahapan inilah fungsi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara tersebut menjadi vital. Karena seseorang ketika melakukan sebuah kecurangan atau melakukan sebuah kejahatan, ketika akan menggunakan hasil kejahatannya, dia akan berpikir 1000 kali karena nanti akan diminta untuk melaporkan di dalam pelaporan harta kekayaan. Dan pelaporan harta kekayaan ini pun sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak dari zaman kekhalifahan Umar, yaitu pada waktu itu sekitar 1400 tahun yang lalu, Khalifah Umar itu telah mewajibkan para gubernur dan pejabat-pejabatnya untuk melaporkan harta kekayaannya. Latar belakang kenapa Umar melakukan pelaporan harta kekayaan tersebut, karena yang pertama, pada waktu itu ketika anak Abu Sufyan diangkat menjadi gubernur di Kufah, yang bersangkutan setelah masa jabatannya selesai, kenaikan harta kekayaannya semakin meningkat. Makanya Umar mewajibkan para gubernur ataupun pejabatnya untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Jika nanti terdapat kenaikan harta kekayaan yang tidak wajar, harta kekayaan tersebut akan diserahkan kepada Baitul Mal atau kas negara pada waktu itu. Prinsip-prinsip yang dipakai oleh Umar dalam melakukan sistem pelaporan harta kekayaan sampai dengan saat ini masih kita pakai, yaitu melaporkan harta kekayaan sebelum menjabat, melaporkan harta kekayaan setelah menjabat, dan menganalisis perkembangan harta selama menjabat tersebut. Jika terdapat kenaikan harta yang tidak wajar, maka akan disita oleh negara ataupun mungkin akan dilakukan penyelidikan atau pemeriksaan secara lebih mendalam. Bagaimana cara memanfaatkan pelaporan harta kekayaan tersebut? Manfaat laporan harta kekayaan penyelenggara negara, terutama di Indonesia, paling tidak terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk manajemen sumber daya manusia, yang kedua sebagai instrumen pengawasan, yang ketiga sebagai instrumen akuntabilitas. Sebagai instrumen manajemen sumber daya manusia, yaitu pemanfaatan laporan harta kekayaan itu ketika di awal menjabat. Jadi seseorang sebelum menduduki suatu jabatan yang penting, menduduki sebuah jabatan yang strategis, dia harus melaporkan harta kekayaannya. Hal ini dapat kita lihat sebagaimana ketika pencalonan presiden ataupun pencalonan kepala daerah, yang bersangkutan sebelum menduduki jabatannya diminta untuk melaporkan harta kekayaannya. Juga bapak-bapak dan ibu sekalian bisa melihat ketika
ada pencalonan di eselon 1 maupun di BUMN ketika akan melantik direksinya. Terkadang mereka menggunakan laporan harta kekayaan itu untuk menjadi salah satu tools untuk menilai apakah yang bersangkutan tersebut layak atau tidak menduduki jabatan tersebut. Paling tidak yang dinilai dalam laporan harta kekayaan tersebut yaitu pertama kepatuhan dalam pelaporan harta kekayaannya, yang kedua adalah kebenaran pelaporan harta kekayaannya, maksudnya tidak ada harta yang disembunyikan, yang ketiga adalah kewajarannya, maksudnya jumlah kepemilikan hartanya sebanding dengan penghasilan sah yang diterima. Yang berikutnya adalah sebagai instrumen pengawasan. Sebagai instrumen pengawasan yaitu lebih dimanfaatkan oleh para penegak hukum maupun oleh pada aparat pengawasan internal di masing-masing instansi. Pada titik ini peran serta daripada masyarakat maupun peran serta dari instansi untuk mengawasi perkembangan harta milik para penyelenggara negara sangat vital, sehingga laporan harta kekayaan ini telah digunakan sebagai salah satu tools terutama di BUMN sesuai dengan sesuai dengan surat edaran Menteri BUMN tahun 2005, yaitu tahun 2009 terakhir, mohon maaf, itu digunakan sebagai salah satu syarat agar BUMN tersebut bisa GCG, Good Corporate Governor. Ya. Jadi salah satu syarat untuk bisa memperoleh predikat GCG tersebut yaitu telah menerapkan pelaporan harta kekayaan. Dan yang terakhir adalah manfaatnya sebagai akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri itu sebenarnya manfaatnya kembali kepada penyelenggara negara. Jadi seseorang penyelenggara negara harus menyampaikan atau mempertanggungjawabkan perolehan hartanya. Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Yaitu dengan melaporkan harta kekayaannya. Jadi sehingga kelihatan bahwa perolehan harta selama dia menjabat itu sesuai dengan jumlah penghasilan yang sah yang dia terima. Mungkin demikian pengantar dari saya. Nanti akan selanjutnya secara teknis akan disampaikan oleh Ibu Rika dan Bapak Jiji Azizi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pada sesi kedua ini kita akan membahas mengenai bagaimana pengisian LHKPN. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kunto di awal, bahwa salah satu kewajiban dari penyelenggara negara adalah untuk pelaporan LHKPN. Saya Rika Krisdianawati, fungsional dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. Nah, pada kesempatan pertama kita akan melihat dulu jenis-jenis dari formulir LHKPN. Seperti kita ketahui bahwa formulir LHKPN terdiri dari dua jenis formulir. Pertama adalah formulir model KPKA, yang kedua formulir model KPKB. Nah, model KPKA diisi oleh wajib LHKPN untuk pertama kali. Jadi kasarnya sekali dalam seumur hidup seperti itu ya. Sementara untuk form B, nah kapan diisi oleh wajib LHKPN? Pertama adalah ketika wajib LHKPN mengalami perubahan jabatan, baik itu mutasi, rotasi, gitu, pensiun, itu wajib LHKPN wajib menyampaikan form B. Kemudian yang kedua adalah 2 tahun dalam jabatan yang sama. Jadi sejak dari pelaporan terakhir terhitung 2 tahun dan posisi wajib LHKPN masih dalam posisi yang sama, maka yang bersangkutan harus menyampaikan LHKPN. Nah, yang ketiga adalah sewaktu-waktu atas permintaan KPK. Yang ini memang agak jarang ya, artinya nanti KPK akan berkirim surat tersendiri mengenai hal ini. Kemudian poin penting dalam pengisian formulir LHKPN khususnya untuk yang form A Bapak Ibu. Yang form A ini pertama adalah mohon disampaikan LHKPN itu secara keseluruhan. Jadi tidak ada yang disembunyikan, tidak ada juga yang ditambah-tambahkan, demikian ya. Jadi silahkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian LHKPN ini juga sifatnya self-assessment, artinya dalam pengisian juga ada beberapa nilai yang tentu saja kami menyerahkan kepada Bapak Ibu sebagai pengisi LHKPN untuk mengisi nilainya. Kemudian yang kedua yang diperlukan adalah dokumen pendukung tentu saja. Nanti kita akan jelaskan dokumen apa saja yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga, ini berkaitan dengan nomor 2 Bapak Ibu. Apabila ternyata dalam pencarian dokumen pendukung tidak tersedia, sehingga Bapak Ibu bisa saja menggantinya dengan surat pernyataan atau surat keterangan bermaterai. Satu surat keterangan itu sebenarnya bisa menceritakan apa saja yang bisa Bapak Ibu jelaskan yang memang tidak terakomodir di formulir.
Nah, kemudian harta siapa saja sih yang harus dilaporkan? Nah, di LHKPN ada 3 subjek yang kepemilikan harta yang harus dilaporkan. Pertama adalah harta milik penyelenggara negaranya atau pengisi LHKPN-nya. Yang kedua adalah harta milik pasangan, yaitu suami atau istri. Kemudian yang ketiga adalah harta milik anak. Nah, untuk harta milik anak ini memang di LHKPN dibagi 2 mengenai klasifikasi anak, yaitu anak dalam tanggungan dan anak di luar tanggungan. Dilihatnya cukup sederhana, yaitu dari segi finansial. Apakah anak tersebut masih ditanggung tidak oleh bapak ibu sebagai orang tuanya? Kalau sudah mandiri secara finansial, maka anak tersut dikategorikan di luar tanggungan. Konsekuensinya adalah anak di dalam tanggungan, kategori dalam tanggungan itu asetnya dimasukkan dalam isian formulir LHKPN bapak ibu. Sementara anak di luar tanggungan hanya data pribadinya saja. Sementara kepemilikan asetnya tidak perlu dilaporkan. Seperti itu. Kemudian komponen LHKPN. Nah, bapak ibu sudah melihat sendiri formulir LHKPN cukup banyak halamannya, formulirnya. Kemudian di sana kalau untuk form A ada 23 halaman. Apa saja bagian-bagiannya kita bisa lihat. Pertama, lembar tanggal pelaporan. Tentu saja namanya laporan ya Bapak Ibu, kita membutuhkan cut off. Tanggal berapa laporan ini akan dirilis seperti itu atau disubmit. Kemudian yang kedua, data pribadi dan keluarga. Nanti lebih detailnya kita akan lihat lembar per lembar. Kemudian harta kekayaan. Nah, harta kekayaan ini cukup banyak, antaranya harta tidak bergerak, harta bergerak. Nanti kita juga akan bahas satu persatu. Kemudian hutang, piutang, penghasilan dan pengeluaran. Ini juga harus diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Dan surat pernyataan ini termasuk nanti ada surat kuasa juga, itu juga harus diisi dan ditandatangan. Untuk lebih detailnya kita akan lihat lembar per lembar. Kemudian tadi seperti yang tadi saya singgung terkait harta kekayaan terbagi 2 kelompok besar. Sebenarnya harta kekayaan tidak bergerak sebenarnya definisinya sederhana saja, artinya secara fisik memang harta tersebut tidak bisa dipindahkan. Jadi ya diantaranya tanah dan bangunan seperti itu. Kemudian harta bergerak ya memang karena secara fisik bisa dipindahkan. Itu bisa berupa kendaraan, kemudian aset setara kas dan setara kas itu juga bisa dikategorikan sebagai harta bergerak. Nah, untuk kepemilikan, karena nanti juga Bapak Ibu akan diminta mengisi kolom kepemilikan. Nah, untuk kepemilikan ini tidak harus atas nama Bapak Ibu. Jadi kita rujukannya kepada dokumen pendukung. Bisa saja misalnya belum balik nama misalnya, atau warisan baru diwariskan, belum dibagi-bagi, belum dipecah sertifikatnya gitu. Itu masih atas nama pemilik sebelumnya, maka itu boleh saja dicantumkan. Di sini ada beberapa pengkodean. Pertama, kode 1 ini adalah yang bersangkutan, artinya Bapak Ibu sendiri sebagai pengisi LHKPN. Kemudian yang kedua adalah istri atau suami, pasangan ya. Kemudian yang ketiga anak. Yang keempat lainnya itu tentu saja di luar keluarga inti tadi. Kemudian poin lain juga yang harus disampaikan adalah asal usul. Nah, untuk asal usul ini ada 7 kode yang bisa diisi oleh Bapak Ibu sekalian. 3 kode pertama itu berdiri sendiri. Pertama adalah hasil sendiri, seperti yang tadi disampaikan di depan bahwa laporan harta kekayaan ini satu kesatuan antara penyelenggara negara, pasangan dan anak dalam tanggungan, sehingga hasil sendiri pun apabila dihasilkan, contohnya apabila aset tersebut diperoleh atau dibeli oleh pasangan, yaitu kategorinya tetap hasil sendiri. Kemudian untuk yang kedua warisan ini kita rujuknya ke Undang-Undang Perdata ya, bahwa warisan adalah pemberian dari seseorang yang memang sudah tidak ada lagi gitu. Kemudian yang ketiga adalah hibah atau hadiah, ini pemberian dari seseorang yang masih ada. Nah, untuk poin keempat sampai dengan ketujuh ini gabungannya. Jadi silahkan disesuaikan dengan kondisi aset Bapak Ibu sekalian, karena bisa saja satu aset itu asal usulnya campuran dari hasil sendiri, warisan ataupun hibah, seperti itu. Kemudian nanti untuk hasil sendiri dan untuk warisan dan hibah ini Bapak Ibu juga harus mengisi halaman terakhir, halaman 23 di formulir A, yaitu surat pernyataan, baik itu menerima ataupun memberikan. Jadi halaman tersebut bisa digunakan oleh 2 kondisi, yaitu memberikan
hibah atau hadiah atau menerima, itu juga harus mengisi. Kemudian bagaimana cara menyampaikan LHKPN? Mudah saja, bisa dikirim melalui pos kepada KPK, atau Bapak Ibu bisa datang langsung ke kantor KPK, atau yang ketiga bisa dikolektif di instansi. Dalam hal ini untuk di Telkom, Bapak Ibu bisa menyampaikan secara kolektif ke bagian Industrial Relation. Kemudian kita menginjak ke lebih teknis lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, lebih teknis di formulir lembar per lembar akan kita bahas. Ini halaman pertama, kemudian halaman pertama sebenarnya tanda terima ini ya Bapak Ibu. Kedua sisi ini silakan diisi kiri dan kanan secara lengkap, atas nama Bapak Ibu, jabatan, kemudian bidang adalah untuk Telkom tentu saja BUMN, kemudian tingkatnya disesuaikan, lembaganya adalah PT Telkom, untuk unit kerja disesuaikan kalau memang ada anak perusahaan adalah anak perusahaan, seperti itu. Kemudian untuk tajuk tanda tangan sebelah kanan adalah ditandatangani oleh siapapun yang menyerahkan KPK, boleh Bapak Ibu sendiri atau koordinator di Telkom. Kemudian yang sisi yang sebelah kiri akan diisi ditandatangan oleh petugas penerimaan dari KPK. Nah, halaman berikutnya adalah daftar isi. Daftar isi ini walaupun di depan, ini isinya bisa terakhir saja Bapak Ibu. Jadi kenapa? Karena daftar isi ini merupakan alat bantu kami dalam memverifikasi sebagai lembar kontrol dalam penyampaian LHKPN. Karena formulir LHKPN itu terbatas, jadi bisa diperbanyak lembar per lembar sesuai dengan kebutuhan. Nah, jumlah halaman yang diperbanyak itu bisa diinformasikan pada halaman ini, seperti itu. Kemudian berikutnya cover di dalam ini silahkan diisi. Pertama adalah pas foto 4x6 berwarna. Kemudian tanggal pelaporan, nama, nomor pegawai, jabatan, unit kerja, dan lembaga. Untuk jabatan dan unit kerja mohon tidak disingkat. Jadi silahkan dipanjangkan saja sesuai dengan unit kerja atau jabatan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Lembaga tadi sudah disampaikan berarti Telkom. Nah, data pribadi mudah saja dalam pengisiannya, seperti halnya Bapak Ibu mengisi biodata pada umumnya. Yang perlu menjadi perhatian di sini barangkali untuk alamat rumah ya. Alamat rumah sebenarnya bisa diisi alamat tempat tinggal Bapak Ibu saat ini walaupun berbeda dengan KTP. Baik itu rumah dinas misalnya atau rumah kos, rumah kontrakan, itu silahkan disesuaikan saja. Kemudian nomor telepon itu juga kami harapkan diisi secara lengkap karena nanti kami akan membutuhkan dalam hal keperluan konfirmasi. Untuk halaman ini sebagai dokumen pendukung adalah kami membutuhkan fotokopi KTP, fotokopi NPWP, dan fotokopi KK. Kemudian halaman kedua adalah riwayat jabatan. Nah, riwayat jabatan ini walaupun cukup banyak yang bisa diisi, tapi minimal 3 saja sudah cukup. 3 saja, dimulai dari paling atas adalah jabatan Bapak Ibu saat ini, kemudian mundur ke belakang. Sebagai dokumen pendukung adalah salinan atau fotokopi SK jabatan Bapak Ibu yang terakhir saja yang saat ini diemban oleh Bapak Ibu sekalian. Berikutnya adalah data pasangan. Data pasangan baik istri ataupun suami. Jangan lupa mengisi jumlah. Kemudian di sini ada nomor urut, ada nama, kemudian pas foto. Untuk pas foto cukup 2x3, tapi kami minta berwarna juga. Tempat tanggal lahir, tempat tanggal nikah, pekerjaan, dan alamat. Berikutnya adalah data anak yang masih menjadi tanggungan. Nah, untuk data anak yang masih menjadi tanggungan, di sini ada hanya untuk 2 anak. Seperti yang tadi saya sampaikan, silahkan bisa diperbanyak sesuai dengan kondisi. Apa saja yang diisi, informasi yang dibutuhkan? Pertama jumlah silahkan diisi. Kemudian nama anak, pas foto 2x3 berwarna. Kemudian status. Nah, status di sini ada kandung, tiri, dan angkat. Kemudian tanggal lahir, alamat sekolah, dan alamat anak saat ini. Kalau anaknya saat ini tinggal dengan Bapak Ibu sebagai pengisi LHKPN, sama prinsipnya, tulis idem atau sama dengan PN boleh. Kalau memang anaknya kos misalnya, berarti alamat kos saat ini.
Seperti itu. Berikutnya adalah data anak yang tidak menjadi tanggungan. Nah, data anak yang tidak menjadi tanggungan sama kita mintain juga datanya. Silakan diisi, ada nama anak, pas foto 2x3 berwarna, status anak juga, kemudian tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat rumah. Itu juga diupdate. Berikutnya kita menginjak ke aset. Untuk aset ini pertama kita akan berbicara mengenai harta tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan. Ada 8 kolom yang harus diisi. Pertama adalah nomor urut, itu juga harus diisi. Kemudian lokasi, alamat, luas tanah, luas bangunan, nomor surat tanah. Tentu saja apabila memang sudah ada sertifikat. Kalau tidak ada, silakan dikosongkan saja nomor surat tanahnya. Kemudian atas nama dan hubungan keluarga. Tadi sudah dijelaskan di depan bahwa untuk atas nama dan hubungan keluarga ini merujuk kepada dokumen pendukung. Jadi tidak masalah bukan atas nama Bapak sepanjang aset tersebut memang sudah menjadi milik Bapak. Kemudian berikutnya adalah asal usul. Asal usul juga tadi sudah dijelaskan, bisa saja hasil sendiri, warisan, hibah atau kombinasinya. Tahun perolehan kolom ke-6 itu di sini ada dari sampai dengan. Itu sebenarnya untuk mengakomodir misalnya kredit. Jadi dari mulai akad kredit sampai dengan lunas seperti itu. Atau prinsipnya sebenarnya untuk tahun perolehan ini adalah tahun di mana Bapak menjadikan aset tersebut dalam kondisi saat ini. Misalnya bisa saja renovasi seperti itu juga bisa dikategorikan sebagai tahun perolehan terakhir. Kemudian harga perolehan. Nah, harga perolehan adalah harga atau nilai yang kita keluarkan untuk mendapatkan aset ini. Jadi kita mengeluarkan uang berapa nih? Apakah untuk membeli, untuk administrasi, surat-surat, notaris, dan segala macam. Itu juga harus dinilai sebagai nilai perolehan. Kemudian kolom ke-8 adalah NJOP saat pelaporan. NJOP ini tentu saja rujukannya adalah kepada SPT PBB. Dilihat berapa harga per meternya. Di situ Bapak bisa menghitung berapa NJOP aset yang Bapak miliki. Seperti itu. Jadi apabila memang ternyata sampai dengan saat ini NJOP-nya tidak ada atau belum terbit atau memang sudah lama sekali tidak terbit karena mungkin lokasinya cukup jauh di pelosok misalnya, maka Bapak Ibu sekalian bisa menggunakannya dengan menggunakan harga pasar wajar saat ini. Seperti itu. Sebagai dokumen pendukung untuk halaman ini adalah pertama fotokopi kepemilikan, setinggi-tingginya tentu saja sertifikat, tapi kalau belum ada bisa AJB, bisa girik, bisa letter C gitu kan, itu silahkan dilampirkan. Kemudian yang kedua adalah fotokopi SPPT PBB. Baik, halaman berikutnya Bapak Ibu, ini mengenai kita mulai menginjak ke harta bergerak nih. Ini mengenai alat transportasi. Alat transportasi apa saja sih yang dikategorikan alat transportasi di LHKPN? Cukup banyak. Bisa dilihat kode jenisnya di bawah judul. Pertama, kapal laut. 1 kapal laut ya. Kemudian kedua, pesawat udara. 3 mobil. 4 motor. 5 alat transport lainnya, 6 mesin lainnya. Nah, mesin lainnya ini sebenarnya mungkin tidak harus alat transportasi sebenarnya. Boleh mesin apa saja yang pasti berbahan bakar. Untuk alat transport lainnya, contohnya bisa jadi sepeda misalnya. Sepeda Bapak memang sehari-hari menggunakan sepeda sebagai alat transportasi, maka Bapak bisa mengkategorikan itu alat transportasi. Lain halnya apabila sepeda itu ternyata hanya untuk olahraga, berarti Bapak bisa memasukkan sepeda ke peralatan olahraga. Nanti di halaman 9, halaman berikutnya ada. Nah, untuk alat transportasi dan mesin lainnya ini sama ada 8 kolom yang harus diisi. Pertama, nomor urut diisi juga, kemudian kode jenis. Kode jenis sesuai yang tadi saya sebutkan. 1 kapal laut dan seterusnya. Kemudian asal usul. Asal usul juga prinsipnya sama tadi seperti yang di depan. Hasil sendiri, warisan, hibah atau kombinasinya. Kemudian kolom kelima adalah nomor polisi, merek, dan nama kendaraan, tahun pembuatan. Ini mudah, tinggal melihat di dokumen pendukung. Kemudian tahun perolehan pada formulir yang dipegang oleh Bapak Ibu sudah ada periode dari sampai dengan. Itu sama penjelasannya, itu untuk mengakomodir yang kredit. Jadi dari mulai akad kredit sampai dengan perkiraan lunas.
Nilai perolehan pun sama pengertiannya, yaitu nilai yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu untuk membeli kendaraan tersebut. Kemudian kolom terakhir adalah nilai jual saat ini. Tentu saja yang berlaku wajar. Silakan Bapak bisa survei, bisa browsing mengenai harga kendaraan Bapak saat ini. Dokumen pendukung di halaman ini adalah pertama fotokopi BPKB, kedua fotokopi STNK. Namun apabila masih kredit, Bapak Ibu bisa cukup dengan fotokopi STNK, tapi informasi kreditnya juga disampaikan. Untuk dokumen pendukungnya ini bisa sekaligus sebagai dokumen pendukung kepemilikan hutang. Seperti itu ya. Kemudian halaman ke-8. Halaman ke-8 cukup panjang Bapak Ibu judulnya, tapi intinya ini adalah usaha lainnya. Usaha lainnya usaha yang dimiliki secara perseorangan, belum berbadan hukum. Jadi Bapak Ibu menyampaikannya di sini. Bisa jadi itu berupa peternakan, perikanan, perkebunan, dan lain-lain. Tentu saja sesuai dengan kondisinya. Nah, yang perlu menjadi catatan, yang perlu menjadi perhatian adalah untuk usaha lainnya ini yang disampaikan di halaman ini adalah modal bergeraknya saja atau aset bergeraknya saja. Jadi tidak termasuk tanah dan bangunannya. Sebagai contoh, di sini LHKPN yang kita simulasikan di depan ini adalah milik Pak Rahmanda. Ceritanya Pak Rahmanda memiliki usaha peternakan sapi. Nah, yang disampaikan di halaman ini adalah modal bergeraknya, yaitu sapinya. Tapi untuk lahan peternakannya, bangunan peternakannya itu tetap dimasukkan di halaman 6. Seperti itu di halaman tanah dan bangunannya. Ini hanya modal bergeraknya saja. Seperti itu. Apa saja yang diisi kita lihat. Pertama kode jenis seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian nama jenisnya boleh apa saja, peternakan sapi, ayam dan lain-lain, atau bisa jadi butik, sawah seperti itu, atau yang lainnya ya. Sila kemudian status lahan dan tempat usaha. Untuk status lahan dan tempat usaha ada di pojok sebelah kiri formulir Bapak Ibu. Bisa dilihat di sana apakah status lahannya milik, sewa, garapan atau lainnya. Disesuaikan. Tentu saja kalau milik berarti tadi ya konsekuensinya adalah tanah dan bangunannya dimasukkan di halaman 6. Sementara yang lainnya berarti untuk sewa dan garap tentu saja tidak diakui aset untuk aset tidak bergeraknya. Nah, lokasi negara silahkan sesuaikan. Atas nama dan hubungan keluarga juga prinsip pengisiannya sama, yaitu boleh atas nama orang lain asal kepemilikannya masih atas nama kita, tapi pengkodeannya juga sudah jelas. Kemudian asal usul juga sama prinsipnya, bisa hasil sendiri, bisa warisan, hibah atau kombinasinya. Tahun jumlah satuan silahkan disesuaikan. Di sini memang dicontohkan ada ekor, ada ton, ada ton per kilogram gitu, tapi sebenarnya tidak harus seperti ini. Artinya misalnya Bapak Ibu punya toko kelontong misalnya, mau berapa satuannya silahkan diserahkan kepada Bapak Ibu sendiri. Kalau saya sarankan sih mungkin 1 unit toko kelontong gitu. Yang dihitung di situ adalah barang-barang yang belum dijualnya, barang-barang toko kelontong tersebut. Sementara untuk tokonya sendiri dimasukkan ke halaman 6 seperti itu. Kemudian tahun perolehan ada dari sampai dengan, ini silahkan sesuai investasi Bapak Ibu dari mulai kapan, dan nilai saat pelaporan, yaitu nilai sekarang usaha tersebut, bukan pada saat modal awal, tapi sekarang nilainya berapa. Lanjut ke halaman 9. Nah, halaman 9 adalah harta bergerak lainnya. Cukup banyak nih Pak yang bisa Bapak Ibu isi di halaman ini. Kode jenisnya juga cukup banyak. Saran saya adalah dalam pengisian halaman ini silahkan dikelompokkan sesuai dengan kode jenis yang ada di bawah judul. Contoh, di sini ada perhiasan 1.2 emas perhiasan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merinci per item ya, misalnya anting 3 gram gitu, kalung 10 gram, tidak perlu seperti itu, tapi total perhiasan berapa gram. Kemudian dinilaikan, nilai perolehannya kira-kira berapa, nilai saat ini sesuai dengan harga emas saat ini berapa. Demikian juga misalnya perabotan rumah tangga. Jadi satu rumah, kami sarankan satu rumah itu adalah 1 set perabotan rumah tangga. Tidak perlu dirinci sofa 2 set, misalnya kursi tamu, kursi meja makan, itu tidak perlu dirinci seperti itu. Tapi satu rumah adalah 1 set perabotan rumah tangga. Nilainya silakan diperkirakan. Demikian juga untuk barang elektronik. Tadi perabotan rumah tangga tadi
di luar barang elektronik, karena barang elektronik ada kodenya sendiri, ada kodenya sendiri, sehingga silahkan dipisahkan. Untuk nilainya tentu saja digabungkan juga, harga perolehan adalah harga beli. Silahkan diperkirakan saja. Saya yakin mungkin Bapak sebagian sudah lupa ya, tapi tidak masalah, silahkan dikira-kira saja. Nilai jual adalah nilai jual sesuai dengan kondisi aset saat ini. Untuk halaman ini tidak perlu dokumen pendukung kecuali untuk emas batangan sebenarnya, tapi kalau emas batangan cukup banyak juga silahkan bisa diganti dengan surat pernyataan, seperti itu. Kemudian untuk halaman berikutnya adalah surat berharga. Nah, surat berharga ini dikelompokkan ke dalam 3 jenis surat berharga. Pertama adalah obligasi, kemudian saham, yang ketiga surat berharga lainnya. Obligasi termasuk sukuk ya, obligasi syariah. Kemudian ya termasuk juga sun ya, surat utang negara ya, itu juga masuk ke obligasi. Kemudian saham. Nah, saham di sini sebenarnya tidak harus saham di bursa efek. Saham perusahaan yang sudah listing di bursa efek tidak harus seperti itu. Saham di sini bisa jadi adalah investasi perorangan antara bapak dengan rekan kerja, antara ibu dengan rekan kerja. Kemudian di situ berapa investasi yang ibu tanamkan di usaha tersebut. Misalnya kerjasama membuat pabrik gabah misalnya. Tapi sudah berbadan hukum ya, misalnya sudah ada CV-nya, ada pabrik gabah misalnya. Berapa persentase yang bapak ibu investasikan di sana? Maka itu bisa dikategorikan sebagai saham, seperti itu. Jadi bentuk kerjasama biasa juga bisa. Nah, untuk surat berharga lainnya, ini contohnya adalah reksadana, itu bisa dikategorikan surat berharga lainnya. Atau bisa jadi misalnya hak kekayaan intelektual, itu juga bisa dikategorikan surat berharga lainnya. Dokumen pendukung tentu saja ya akte pendiriannya, kalau memang itu usaha tadi yang saham tadi, atau portfolio untuk obligasi dan lain-lain. Nah, apa saja yang disampaikan di sini? Kode jenis tadi ya, sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Lokasi, negara, tempat, kemudian atas nama juga sesuai dengan dokumen pendukungnya. Asal usul juga sama, disesuaikan. Tahun investasi, jumlah lembar atau persentase kepemilikan yang tadi saya contohkan di depan, itu juga bisa diakui. Kemudian nama perusahaan atau bank kastodian apabila di manajemen investasi, nomor kode penempatan apabila ada, kalau tidak dikosongkan saja, dan nilai investasi saat ini. Jadi bukan investasi awal lagi-lagi, tapi nilai investasi saat ini. Bisa jadi lebih besar dari bapak ibu menginvestasikan awal, atau mungkin lebih sedikit, seperti itu. Berikutnya adalah uang tunai, deposito, giro tabungan, dan setara kas lainnya. Nah, untuk halaman ini kita perlu menjadi perhatian khususnya yang setara kas lainnya. Kadang kita bertanya sebenarnya contoh setara kas lainnya itu apa? Bisa jadi setara kas lainnya ini salah satunya adalah asuransi yang memiliki nilai investasi. Jadi contohnya unit link itu biasanya jadi ada nilai asuransinya, tanggal jatuh temponya kapan, tapi juga ada nilai investasi yang fluktuatif tergantung nilai pasar. Itu dikategorikan sebagai setara kas lainnya. Nah, yang lainnya kita lihat bersama-sama. Kode jenis ini sesuai dengan ada di bawah judul, uang tunai, deposito, giro, dan lain-lain. Lokasi, negara, atau tempat ada di bawah sini ya, apakah itu di rumah, mungkin saja nyimpan uangnya di rumah gitu kan ya, kemudian di bank atau deposit box atau lainnya. Kemudian atas nama hubungan keluarga sesuai dengan kepemilikan, dokumen kepemilikan yang dimiliki. Kemudian asal usul itu juga diisi, lembaga bank dan penyimpanan itu juga diisi, tahun buka rekening. Mohon diingat-ingat kapan pertama kali membuka rekening di sana. Kemudian nomor rekeningnya diisi juga, dan saldo saat pelaporan. Nah, untuk uang tunai tentu saja tidak perlu dokumen pendukung ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu difotokopi uangnya gitu kan. Kemudian untuk deposito, statement depositonya dilampirkan, giro, billetnya dilampirkan. Kemudian tabungan, Bapak boleh print tabungan halaman depan dengan halaman terakhir, saldo terakhir, atau print dari rekening koran, atau ya seminimal mungkin kalau memang sama sekali susah
silahkan menggunakan ATM, tapi saya tidak merekomendasikan itu sebenarnya. Tapi kalau memang tidak ada cara lain ke ATM silahkan. Tapi di fotokopi tetap mana kan nilainya akan memudar. Itu dokumen pendukung yang memang harus disampaikan. Dan perlu diingat, seperti halnya secara keseluruhan LHKPN, rekening yang disampaikan di sini juga rekening bukan hanya milik Bapak Ibu sebagai pengisi LHKPN, tapi juga atas nama pasangan dan atas nama anak dalam tanggungan. Itu juga harus diingat, disampaikan. Berikutnya adalah piutang. Piutang, apa itu piutang? Piutang adalah aset kita yang masih dikuasai oleh pihak lain. Kasarnya ya orang lain meminjam kepada kita gitu. Jadi itu contoh sederhananya. Namun ada juga di sini yang kita bisa contohkan adalah asuransi yang konvensional. Kalau tadi kan secara lainnya asuransi yang ada nilai investasinya. Ini asuransi konvensional, artinya tanggal jatuh temponya jelas, kemudian nilai otomatis juga jelas, nilainya sudah disepakati dari awal, tidak ada perubahan nilai sesuai dengan tidak. Itu kategorinya adalah kategorinya adalah piutang. Contoh lainnya ya tadi perorangan, misalnya Bapak meminjamkan aset yang Bapak miliki, baik uang ataupun barang kepada pihak lain. Atau bisa jadi tabungan yang memang atau simpanan yang masih belum bisa kita cairkan. Contohnya THT, tabungan hari tua, itu juga bisa, atau DPLK, itu bisa. Seperti itu. Nah, untuk asuransi, sebelum saya lupa, ada satu lagi jenis asuransi yang tidak perlu diakui sebagai aset, tapi cukup ditulis di pengeluaran preminya tetap ditulis di pengeluaran, yaitu asuransi yang tidak memiliki nilai tunai. Seperti asuransi jiwa murni, asuransi kesehatan murni, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, itu tidak diakui sebagai aset, tapi nilai pengeluaran pembayaran preminya tetap diisi di pengeluaran. Seperti itu. Untuk piutang ini tentu saja silahkan disampaikan dokumen pendukungnya. Kalau tadi sifatnya asuransi, mudah saja tinggal dilampirkan laporan terakhir dari asuransinya, dari perusahaan asuransinya. Kalau sifatnya perorangan, mungkin ya saya sarankan tetap mengisi di surat pernyataan yang tadi kita bahas di depan. Karena kan dengan saudara, dengan kawan, mungkin sistemnya kepercayaan. Jadi tidak ada tidak ada hitam di atas putih, sepertinya tidak ada dokumen pendukung. Jadi itu bisa diganti dengan surat pernyataan dari Bapak sendiri, seperti itu. Nah, hutang, kalau hutang kebalikannya berarti hutang hak kita, kewajiban kita untuk membayar, untuk mengeluarkan aset. Hutang ini bisa di mana saja, bentuknya juga bisa uang, bisa kartu kredit, bisa barang. Jadi kadang kita suka lupa kalau kartu kredit itu sebenarnya adalah utang. Bagaimana pelaporannya? Nama krediturnya silakan disampaikan. Contohnya KPR misalnya, banknya mana, kemudian kendaraan, finance-nya gimana. Kemudian juga bentuk hutangnya, tadi silakan lihat kodenya apakah uang, apakah kartu kredit, apakah barang. Itu bisa dilihat. Tanggal transaksi dan tanggal jatuh tempo. Ini juga diisi. Silakan kapan tanggal jatuh temponya. Bentuk agunan. Nah, bentuk agunan ini kalau untuk KPR mungkin sertifikat ya bisa dimasukkan. Kemudian kendaraan biasanya BPKB. Yang lain-lain ya silahkan apa yang dijadikan agunan oleh kita untuk meminjam. Nilai hutang. Nah, nilai hutang adalah nilai pokok hutang yang belum lunas. Jadi bukan nilai hutang secara keseluruhan, tapi nilai pokok yang belum lunas. Itu saja. Dokumen pendukung kami harapkan tetap dilampirkan. Selesai mengenai aset, nanti secara otomatis akan terlihat ringkasan dari nilai yang Bapak Ibu isi. Berapa nilainya? Di sini untuk harta tidak bergerak sampai dengan piutang akan di subtotal, kemudian hutang itu akan menjadi pengurang. Nanti akan terlihat totalnya berapa. Berikutnya adalah informasi mengenai penghasilan. Nah, penghasilan ini dibagi ke dalam 3 tabel. Pertama adalah penghasilan dari jabatan. Penghasilan dari jabatan ini kami minta per bulan. Jadi, apabila ada penghasilan yang berkaitan dengan jabatan Bapak Ibu, berkaitan dengan pekerjaan Bapak Ibu yang tidak diperoleh per bulan,
silahkan dirata-ratakan menjadi per bulan. 1 tahun terakhir berapa. Dokumen pendukungnya dilampirkan, slip gajinya, atau kalau itu bonus atau lain-lain ya, silahkan disampaikan. Kemudian yang kedua, tabel kedua adalah penghasilan dari kekayaan yang dimiliki. Ini kami minta per tahun, jadi 1 tahun terakhir. Kekayaan yang dimiliki apa saja contohnya? Misalnya ada kepemilikan rumah yang dikontrakan, gitu. Atau tadi punya usaha peternakan, berapa penghasilannya setahun? Itu dilaporkan dalam tabel kedua. Kemudian yang ketiga adalah penghasilan dari profesi atau keahlian. Profesi keahlian ini kami minta juga per tahun. Profesi keahlian ini tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sebenarnya. Jadi bisa saja contohnya, misalnya Bapak Ibu aktif sebagai penceramah, gitu, sebagai pengajar di luar. Itu bisa dikategorikan profesi atau keahlian lainnya. Halaman berikutnya adalah halaman ke-16-nya adalah penghasilan pasangan, baik istri atau suami. Prinsipnya sama dengan yang tadi saya sampaikan. Namun untuk pasangan hanya ada 2 tabel, yaitu tabel terkait dengan penghasilan dari jabatan atau pekerjaan kami minta per bulan. Kemudian yang kedua adalah tabel profesi atau keahlian. Kenapa? Karena tabel kedua yang di penyelenggara negara, yaitu dari aset yang dimiliki, dianggap satu kesatuan, sehingga ditulisnya hanya 1 kali saja. Selesai dengan penghasilan, kita mulai menginjak ke surat pernyataan. Surat pernyataan diisi dan ditanda tangan bermaterai. Nah, untuk alamat, kalau tadi di depan kan kita di biodata alamat boleh alamat mana saja, alamat tempat tinggal Bapak Ibu saat ini, walaupun berbeda dengan KTP. Tapi untuk surat pernyataan, surat kuasa, surat keterangan itu menggunakan alamat sesuai dengan KTP. Ini diisi atas nama Bapak, dilengkapi, kemudian ditandatangan bermaterai. Surat pernyataan ini intinya adalah bahwa yang disampaikan oleh Bapak di formulir adalah benar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian berikutnya surat kuasa mengumumkan. Surat kuasa mengumumkan juga harus diisi, dilengkapi, ditandatangan bermaterai. Surat kuasa mengumumkan ini sebenarnya, kenapa ada surat kuasa ini? Karena sebenarnya yang memiliki kewajiban mengumumkan laporan harta kekayaan itu adalah penyelenggara negara. Jadi bukan KPK, bukan orang lain, bukan juga instansi Bapak Ibu. Tapi kami, KPK dan pihak koordinator instansi memfasilitasi dalam pengumuman tersebut, sehingga kami meminta Bapak Ibu penyelenggara negara untuk mengisi surat kuasa mengumumkan. Seperti itu. Nah, untuk halaman 20 ini satu kesatuan dengan halaman 21 sebenarnya, yaitu surat kuasa dan lampiran surat kuasa. Surat kuasa ini berkenaan dengan informasi keuangan baik di bank ataupun di non-bank. Untuk halaman ini ditanda tangan oleh masing-masing anggota keluarga. Jadi masing-masing anggota keluarga membuat satu surat kuasa beserta lampirannya atas nama Bapak penyelenggara negara, tanda tangan di bawah. Kemudian pasangan juga demikian membuat. Kemudian anak juga demikian. Apabila anak yang sudah cakap hukum, artinya sudah memiliki KTP, membuat tersendiri. Tapi kalau masih kecil tidak perlu. Ini dilengkapi. Lampiran juga demikian, sesuai dengan kepemilikan rekening atau simpanan yang Bapak Ibu miliki, termasuk dengan pasangan dan anak dalam tanggungan. Nah, berikutnya adalah surat persetujuan atas rekening bersama. Sebenarnya ini untuk mengakomodir, bisa saja misalnya Bapak Ibu dipinjam namanya untuk aliran untuk organisasi atau untuk yayasan di mana Bapak Ibu aktif. Jadi namanya atas nama Bapak, tapi aliran dananya bukan. Misalnya panitia pembangunan masjid di rumah misalnya gitu. Bapak sebagai ketua panitia atau Bapak sebagai bendahara. Jadi atas nama Bapak, tapi aliran dananya kan mungkin sumbangan dari orang lain gitu. Itu tetap diinformasikan tabungan tersebut, tapi tidak diakui sebagai aset gitu. Nah, dengan bagaimana caranya, yaitu dengan mengisi halaman ini. Tanda tangan di sini ditandatangani oleh partnernya. Jadi siapa yang bisa mengetahui keberadaan rekening itu? Bisa jadi ketua yayasannya, ketua panitianya dan lain-lain. Atau bisa saja contoh lainnya adalah
keluarga. Misalnya orang tua kita sudah tua gitu ya, sudah sepuh, tidak bisa buka rekening, jadi menitipkan uangnya di kita padahal uangnya milik orang tua, itu juga disampaikan. Nah, halaman terakhir adalah surat pernyataan tentang harta kekayaan, hibah, warisan. Kondisinya ada bisa dua kondisi, baik menerima atau memberikan. Jadi menerima jelas harus diinformasikan apa yang diterima, nilainya berapa, namanya siapa yang memberikan, keterangannya apa. Memberikan pun demikian, apabila Bapak memberikan misalnya sejumlah uang atau masih yang dalam bentuk rekening terhadap orang lain, itu juga harus diinformasikan di sini. Demikian Bapak Ibu secara teknis pengisian LHKPN. Untuk sesi berikutnya kita akan mengisi mengenai formulir LHKPN model KPKB. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya JJ Azizi dari Fungsional Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. Saya satu tim dengan Bapak Kunto, dengan Ibu Rika yang telah menyampaikan materi LHKPN sebelumnya. Melanjutkan penyampaian materi tentang LHKPN, sebelumnya sudah disampaikan tentang materi LHKPN model KPKA. Selanjutnya saya menyampaikan model LHKPN KPK yang B. Untuk yang B sendiri perlu saya sampaikan kembali, disampaikan bagi para wajib LHKPN yang telah menyampaikan formulir LHKPN model KPK yang A. Kemudian, apabila Bapak dan Ibu mengalami perubahan jabatan seperti mutasi, promosi, ataupun akan pensiun. Oleh karena itu, akan saya jelaskan prinsip-prinsip dasar mengenai cara pengisian formulir LHKPN model KPK yang B. Untuk secara keseluruhannya pengisiannya sama seperti pengisian formulir LHKPN model KPKA, hanya saja akan ada beberapa perbedaan yang akan saya sampaikan di sini. Pertama, untuk model KPK yang B, sama seperti model KPK A. Ini adalah halaman tanda terima yang memang harus diisikan baik dari sebelah kiri ataupun sebelah kanannya, diisikan oleh data diri dan harus ditandatangani. Kemudian untuk data dirinya, yang pertama yang membedakan adalah tersedianya baris NHK. NHK ini didapatkan pada saat Bapak dan Ibu telah mengisi formulir LHKPN model KPKA ataupun B sebelumnya. NHK adalah nomor ID pengenal bagi para wajib LHKPN yang telah melaporkan LHKPN. Kemudian sama seperti formulir LHKPN model KPKA, di sini ada cut-off harta ataupun data pribadi Bapak dan Ibu selaku wajib LHKPN. Kemudian selanjutnya yang membedakan adalah mulai dari data pribadi. Pada halaman data pribadi, di sini sudah tercantum kode jenis perubahan. Pada saat Bapak dan Ibu mengisi formulir LHKPN model KPKB, satu kunci yang harus diperhatikan adalah kode jenis perubahan pada data yang akan diisikan. Karena secara substansi, formulir LHKPN model KPKB berisikan pertama adalah update data ataupun harta yang pernah diisikan oleh Bapak dan Ibu pada formulir LHKPN sebelumnya. Yang kedua adalah penambahan data ataupun harta yang memang belum pernah dilaporkan pada formulir LHKPN. Yang terakhir adalah penghapusan atas data yang sudah tidak dimiliki ataupun penghapusan data karena ada perubahan yang lainnya. Untuk data pribadi, mulai dari nama lengkap sampai dengan jabatan saat ini, untuk kode jenis perubahan setiap halamannya akan berbeda-beda. Bapak dan Ibu bisa memperhatikan di sebelah sini untuk setiap kode jenis perubahan di tiap halaman pengisian LHKPN model KPKB. Kemudian yang membedakan kembali pada formulir LHKPN model KPKB, setiap halamannya walaupun tidak diisikan dan bisa dicoret seperti yang tercontoh di dalam formulir ini, tetap harus ditandatangani. Untuk formulir LHKPN model KPKB, walaupun tidak diisikan atau ada halaman yang dikosongkan, tetap diserahkan kepada KPK dalam satu kesatuan formulir LHKPN model KPKB secara utuh. Kemudian contoh yang lain yang perlu saya sampaikan untuk formulir LHKPN model KPK yang B, untuk data ataupun harta yang tidak mengalami perubahan,
Bapak dan Ibu bisa mencoret seperti yang saya contohkan di sini. Bisa di Z ataupun di cross jika memang data atau isiannya tidak mengalami perubahan. Untuk data yang mengalami perubahan bisa langsung diisikan dengan memperhatikan kode jenis perubahannya. Seperti contoh di depan ini, kode jenis perubahannya 2 jika kita perhatikan adalah pada jenis perubahan ini adalah perubahan karena pindah alamat. Kemudian saya ambil contoh yang lain pada halaman data keluarga. Di sini data istri ataupun suami. Saya ambil contoh untuk data istri atau suami. Di sini ada kode jenis perubahan yang diberi kode 1. Jika kita perhatikan pada kode jenis perubahan, 1 adalah bertambah karena menikah lagi. Jadi apabila Bapak dan Ibu memberi kode 1 pada halaman ini bertambah karena menikah lagi, maka pada sistem database kami akan merecord kembali, akan mendaftarkan pasangan Bapak dan Ibu karena statusnya 1 bertambah karena menikah lagi. Jadi yang terrecord dalam database kami akan terekam 2. Tapi apabila Bapak dan Ibu melaporkan seperti yang dicontohkan di sini, kode jenis perubahannya adalah 2, berkurang karena cerai, maka untuk yang saya contohkan dalam hal ini yaitu Ibu Sinta, akan kami hapuskan karena kode jenis perubahan 2 ini adalah berkurang karena bercerai. Sehingga apabila Bapak dan Ibu mengalami perubahan data seperti yang saya contohkan, ada yang bertambah dan ada yang berkurang, maka harus dilaporkan dua-duanya. Begitupun nanti akan saya contohkan pada harta-harta yang kita miliki. Kemudian pada harta kekayaan, saya contohkan mulai dari harta tidak bergerak, dilaporkan pertama kode 1, contohnya apabila harta yang pernah kita laporkan sebelumnya mengalami perubahan nilai. Dalam hal ini perubahan NJOP karena kenaikan nilai NJOP. Kemudian contoh yang kedua, di sini kode jenis perubahannya adalah 3. 3 itu adalah perubahan data yang dilaporkan karena dijual. Kenapa harus dilaporkan? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, apabila Bapak dan Ibu tidak melaporkan harta yang sudah terekam pada sistem database kami, karena asumsi, oh ini sudah dijual, sudah tidak lagi punya saya, maka pada resume atau di tambahan berita negaranya nanti, di harta keseluruhan yang akan diumumkan dalam tambahan berita negara, untuk harta yang telah dijual tetapi tidak dilaporkan kepada kami untuk dihapuskan, akan muncul kembali dengan nilai yang sama sesuai dengan pelaporan yang sebelumnya. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, untuk harta yang pernah dilaporkan pada formulir sebelumnya, untuk dilaporkan kembali apabila telah dijual atau dihibahkan atau dihadiahkan. Selanjutnya, ini adalah contoh pengumuman yang tadi saya sampaikan. Apabila Bapak dan Ibu tidak melaporkan harta yang sudah dijual karena dijual ataupun yang telah dihibahkan, maka harta tersebut akan muncul kembali di contoh pengumuman ini. Seperti itu. Oke. Kemudian, ini adalah contoh pengumuman yang telah dimasukkan ke dalam tambahan berita negara, dan lembar ini adalah sekaligus lembar pengumuman yang nanti akan diumumkan oleh Bapak dan Ibu di media informasi di tiap-tiap instansi. Ini contoh untuk yang A, dan selanjutnya adalah untuk contoh yang B. Baik, untuk formulir LHKPN KPKB, sekali lagi saya sampaikan untuk yang terakhir kalinya adalah pengisian LHKPN model KPKB adalah isian harta untuk data perubahan ataupun perubahan harta yang pernah dilaporkan pada formulir LHKPN sebelumnya. Yang kedua adalah penambahan data atau harta yang belum kita laporkan pada formulir LHKPN. Yang ketiga adalah penghapusan data atas harta atau data yang kita miliki. Selanjutnya, untuk formulir LHKPN model KPKB,
Bapak dan Ibu untuk mempermudah dalam pengisian bisa menghubungi kami ke nomor kontak yang tadi saya sampaikan untuk meminta ringkasan harta. Ringkasan harta tersebut adalah ringkasan atau resume dari pengisian formulir LHKPN yang sebelumnya, sehingga Bapak dan Ibu mengetahui data ataupun harta yang telah dilaporkan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian tutorial pengisian formulir LHKPN. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atas perhatiannya. Kita semua dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan korupsi, yaitu dengan pertama, melakukan pengisian LHKPN dengan benar dan tepat waktu. Yang kedua, yaitu melaporkan kepemilikan harta yang tidak wajar kepada aparat pengawasan masing-masing. Perlu kami sampaikan juga, tidak hanya pejabat yang wajib melaporkan LHKPN, tetapi juga pegawai-pegawai yang memiliki fungsi yang strategis juga wajib melaporkan LHKPN dalam rangka pencegahan korupsi. Kami berikan contoh di DKI. Di DKI sekitar 11.000 wajib lapor LHKPN. Begitu juga dengan Kementerian Keuangan yang berjumlah sekitar 20 ribuan wajib lapor LHKPN. Untuk BUMN yang memiliki jumlah wajib lapor yang sangat besar adalah contohnya PGN, PLN, dan Pertamina. Dan mereka semua dapat memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi, yaitu di atas 80%. Oleh karena itu kami harapkan semoga PT Telkom dapat mengikuti jejak-jejak BUMN ataupun instansi-instansi lain dalam meningkatkan kepatuhan LHKPN dalam rangka menuju good corporate government. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.